Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita mulai pelajaran, kita tidak lupa untuk membaca doa. Siapa yang mau? Sebu. Mulai. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Mulai naik lagi tanduknya kalau sudah Kita ini pertemuan keberapa kita? Pertemuan sudah keberapa kali ini? Empat. Lima? Keberapa? Ketiga. Tiga. Yang pertama cari tentang apa? Tentang lingkungan tempat tinggalku. Ya. Yang materi kita yang kedua? Peristiwa dalam kehidupan pengumuman. Sekarang materi kita yang ketiga, kita akan membahas tentang menentukan ide pokok dalam paragraf, ya? Ya, Bu. Oke, secara umum paragraf tersebut dibentuk oleh dua unsur, yaitu ide pokok serta juga ide penjelas. Di dalam pengertian ide pokok serta ide penjelas yang pada saat ini akan Ibu bahas mengenai seperti apakah itu ide pokok dan ide penjelas, dan bagaimana contoh-contoh dari ide pokok dan ide penjelas. Oke? Jadi untuk dapat mengetahui ini kita akan bahas dengan secara bertahap-tahap, yaitu dengan mengetahui pertama-tama mengenai pengertian kedua unsur paragraf, yaitu apa tadi yang pertama? Ide pokok dan ide penjelas, ya. Oke, dengar simak baik-baik ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok, ya. Jadi kayak satu cerita begini. Dalam satu paragraf ini dia hanya memiliki satu ide pokok, ya. Yang kedua, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama, ya. Kalimat penjelas itu dia seperti mana? Kalimat utamanya saja itu yang disebut dengan kalimat utama, ya. Kayak satu cerita begini, kalian ambil kalimat utamanya itu yang baris pertama sampai itu, ya. Itu dia disebut kalimat utama. Oke. Kita masuk pada fungsi dan ciri-ciri ide pokok. Jadi fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, ya. Ini dia disebut paragrafnya ceritanya, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki kalimat pendukung atau mengembang, ya, atau kalimat penjelas. Yang kedua, ada yang mendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembacaan. Ya, Ibu coba ya, coba kasih contoh bagaimana kalimat utama itu.
lagi atau ini sistemnya? Gitu. Salah satu peristiwa Bali sedang menjadi Ini kalau yang baca memang foto sebentar terbata-bata. iya itu. Oh, dulu boleh banyak pertama itu setelah program irigasi apa ini? Irigasi kan? Irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua ini apa? Pendangkalan. Pendangkalan sungai dan sulitnya proses neutralisasi sungai tidak lagi. Oleh banyak faktor pertama atau bisa cuma hitungannya bisa cuma hitung setiap baca. cerita ya. Coba ada yang bisa baca? Saya Bu. Baca coba. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadar,
buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat. Walaupun adalah tiga reptilita yang melahirkan anaknya. Reptilita adalah hewan berdarat dingin. Suhu tubuhnya sesuai suhu udara luar. Namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Tidak ada reptilia yang tinggi di daerah kutub. Yang tinggal di daerah Yang kutub. tinggal di daerah kutub. Ya. Kalimat utama dari paragraf ini terletak di awal paragraf. Simak. Kalimat utama dari paragraf ini dia terletak dari awal paragraf. Yang mana? Ada yang bisa jawab? Yang mana? Yang apa? Kalimat utamanya dari cerita ini. Ular, kadal, buaya, dan penyu. Kan tadi aku sudah jelaskan kalau kalimat utama itu dia berarti dari kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Berarti yang mana? Pertama, Yang ini sampai ke hewan. ini titik. Titik. Jadi dia ini toh dari sini sampai di sini ini dia kalimat utama ya, ide apa, kalimat utama dari suatu paragraf itu ya. Kalau ide pokoknya yang mana dari cerita ini? Ide pokoknya ini dia menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang ular, kadal, buaya, dan reptilia. Iya, ini dia ide pokoknya dari cerita ini ya. Karena dia akan menceritakan tentang reptilia. Reptilia itu dia adalah hewan yang berjalan merata atau merayap. Model seperti ular. Ular itu kan jalan, bagaimana ular jalan? Kadal juga begitu toh? Buaya juga, penyu. Sebenarnya pernah ada penyu? Itu dia kalimat. Kalau kalimat utama dari cerita ini dia reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan merata atau merayap. Kalau ide pokoknya dia reptilia ya, karena dia kan menceritakan tentang itu. Nah. Jadi dari ide pokok ini kita dapat mengetahui apa isi dari keseluruhan paragraf ini ya. Kan kalau misalkan kalian sudah tahu ide pokoknya kan tentang reptilia, jadi kalian tahu reptilia itu dia menceritakan tentang hewan yang berjalan merata atau merayap ya. Ya, coba di situ ada cerita toh? Ya, Bu. Coba silakan membacakan. Saya Ya. di situ saya, Bu, ya. Ya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari darat merupakan bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak batu, bara, emas, timpa, nikel, dan sebagainya. Coba di yang mana? Ide pokok. Ide pokok. Ide pokoknya itu kan Indonesia memiliki kekayaan
berarti kalian sudah paham ya? Ya, Ya, Bu. siapa lagi yang mau baca cerita Saya, Bu. selanjutnya? Banjir sudah menjadi hal yang biasanya di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama atau saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang peduli warga pun para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan gedung di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan dan bangunan lainnya yang membuat tanah sungai menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga terjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu seperti banjir. Sudah? Iya. Gimana ide pokoknya dari cerita itu? Banjir sudah menjadi hal yang biasanya di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Kalau kalimat yang jelas, Banjir tidak kalimat yang jelas dari cerita itu. Kan di sini tadi apa di sini? Kalimat utama tuh dari banjir sampai di banyaknya faktor. Kalau kalimat yang jelas dari pertama atau saluran-saluran irigasi tidak. Ya, jadi itu dia kalimat yang jelas dari cerita itu ya. Kalau kalimat utamanya tadi yang dari banjir sudah menjadi hal jadi biasa. hal yang biasa. Ya. Iya, ini juga jadi istilah lain dari ide pokok itu sangat banyak ya. Ada gagasan utama, gagasan pokok, apa lagi? Pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, simpulan. Iya, ya. Jadi adik-adik sekalian sudah tahu toh kalau yang ide pokok, ide yang jelas sama kalimat utama itu toh? Kalian paham itu? Kalau yang jadi kalau misalkan nanti kalian sudah pernah belajar ini tentang paragraf? Sudah? Berarti kalian sudah tahu toh ide pokok, ide penjelas. Yang sudah pernah pelajari? Sudah. Berarti kalian sudah tahu. Iya, kan tadi sudah disebutkan ya, ide pokok itu kan sangat banyak dia. Nah, jadi dan pada dasarnya semua istilah ini sama saja, sehingga jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama saja seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan.
Ya, inti suatu bacaan berarti dia di awal. Demikian juga jika yang ditanyakan gagasan pokok, pokok pikiran dan lainnya, jawabannya juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Ide pokok dengan yang ide penjelas kalimat utama dia sama saja, dia terdapat pada awal bacaan. Cara menentukan ide pokok secara garis besar ada dua, yaitu sesuai dengan jenis paragraf. Jadi paragraf yang memiliki kalimat utama, cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Kalau misalkan kalian baca cerita terus disuruh ambil kalimat utamanya, kalian sudah tahu tuh, karena dia kalimat utama itu terdapat pada awal cerita. Tidak susah, karena yang penting kalian sudah tahu apa maksud dari ide pokok itu, apa maksudnya kalimat utama. Kalau kalian tahu artinya, biar kalian tidak baca kalian sudah tahu. Tapi jangan kalian baca, siapa tahu kalian tidak tahu nanti apa cerita itu dia menjelaskan tentang apa. Toh? Jika sudah tahu toh ide pokok, kalimat utama, sudah tahu toh? Ya, ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Ya, mungkin ini saja yang Ibu jelaskan. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan puasa semua. Sebelum kita pulang, kita selalu tidak lupa untuk membaca doa ya. Siapa yang mau pimpin doa? Doa selesai. Tidak. Terima kasih. 3 kali lagi.